Wuhan diambang lockdown akibat serangan COVID-19. Warga borong makanan di supermarket. Otoritas setempat di Wuhan, China mulai melakukan tes COVID-19 kepada seluruh warganya. Di sisi lain terjadi panik buying di masyarakat. Langkah tes COVID-19 massal dilakukan menyusul munculnya kasus lokal COVID-19 varian Delta. Warga khawatir jika pemerintah kembali mengambil kebijakan lockdown. Mereka menyerbu supermarket dan memborong keperluan sehari-hari bila lockdown diterapkan. Saat COVID-19 merebak, Wuhan melakukan lockdown selama 7-6 hari. Langkah ini dianggap berhasil untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Alhasil Wuhan melaporkan tidak terjadi kasus lokal COVID-19 sejak Mei lalu. Namun kini kondisi berubah. Tapi varian Delta menyerang negeri Panda dengan kasus meningkat di setidaknya 20 kota dan puluhan provinsi. 9 petugas kebersihan di Bandara Nanjing diyakini menjadi penyebab munculnya reaksi berantai 14 kasus dalam 2 pekan terakhir. Dilansir The Sun Selasa, 3 Agustus 2021. Komisi Kesehatan Nasional China mengumumkan ada 90 kasus virus corona di seluruh penjuru negeri. Sebagai langkah pencegahan, jutaan penduduk di 20 kota tersebut diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah. Transportasi domestik ditutup dengan tes masif dihelat. Tempat wisata juga ditutup saat puncak liburan musim panas. Penduduk Wuhan sudah bersiap jika saja mereka kembali dikarantina dengan melakukan panik buying di supermarket. Pejabat setempat menyatakan mereka bakal memastikan warga tidak panik, sembari menjaga harga dan pasokan kebutuhan tetap stabil. Penduduk kota Wuhan, China kembali dihantui virus COVID-19. Hal ini terjadi setelah ditemukannya 3 kasus COVID-19 varian Delta lokal yang sangat menular. Sebelumnya Wuhan memberikan contoh kepada dunia mengenai penguncian dan pengujian massal untuk menangani COVID-19. Sejak pertengahan Mei lalu, Wuhan melaporkan tidak ada kasus lokal COVID-19. Namun pihak berwenang Senin kemarin mengumumkan 3 kasus baru varian Delta seperti dilansir Reuters. Pemerintah mengambil langkah pencegahan yakni akan mengetes 12 juta penduduk, kata seorang pejabat. Tes massal dilakukan untuk menyaring kasus positif COVID-19 dan infeksi tanpa gejala. Selain di Wuhan, virus COVID-19 varian Delta juga menyerang kota-kota lain di China sebagai Jingzhou dan Huanggang sejak Sabtu. Wabah di Jingzhou kemungkinan berasal dari penerbangan dari Rusia, kata pejabat setempat. Varian Delta menimbulkan risiko baru bagi negara ekonomi terbesar kedua di dunia karena menyebar dari pantai ke kota-kota pendalaman. Pihak berwenang di banyak kota telah meluncurkan pengujian massal untuk mengidentifikasi dan mengisolasi pembawa. China melaporkan pada hari Selasa 90 kasus baru yang dikonfirmasi telah dicatat pada hari sebelumnya dibandingkan dengan 98 pada hari Minggu, menurut Komisi Kesehatan Nasional. Dari pasien baru yang dikonfirmasi 61 ditransmisikan secara lokal, kata otoritas kesehatan. Negara tetangga Indonesia ini tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19 harian yang melebihi rekor sebelumnya. Sementara darurat kesehatan COVID-19 di negara ini telah memicu unjuk rasa yang menyerukan agar Perdana Menteri mengundurkan diri. Melansir Al Jazeera 4 Agustus 2021, Thailand melaporkan 20.200 kasus virus corona baru dan 188 kematian tambahan. Kondisi tersebut meningkatkan kemungkinan pembatasan terkait virus akan diperpanjang dengan penambahan kasus baru dan kematian akibat COVID-19 yang dilaporkan pada Rabu kemarin. Ini membuat total di negara tersebut menjadi 672.385 kasus dan 5.503 kematian menurut data dari situs web Kementerian Kesehatan negara tersebut. Sebelumnya rekor penambahan kasus COVID-19 Thailand sebanyak 18.912 dan rekor kematian harian tertinggi di angka 178 Sabtu lalu. Sehari kemudian pemerintah memperketat tindakan pembatasan di ibu kota Bangkok dan beberapa provinsi berisiko tinggi. Dengan kondisi saat ini, maka aturan tersebut kemungkinan akan tetap berlaku hingga akhir Agustus. Pembatasan mulai berlaku pada hari Selasa, termasuk pembatasan perjalanan, penutupan mal, dan jam malam yang mencakup 29 provinsi yang diklarifikasikan sebagai zona merah gelap. Langkah yang dilakukan sebagai upaya memperlambat wabah yang dipicu oleh varian Delta dan Alpha yang sangat mudah menular, ini akan ditinjau pada 18 Agustus. Api Samai Sri Rangsan, juru bicara gugus tugas COVID-19 pemerintah, mengatakan bahwa jika situasinya tidak membaik, maka pembatasan akan diperpanjang hingga 31 Agustus.
Dia mencatat bahwa jumlah infeksi di provinsi sekarang lebih tinggi daripada di Bangkok, sehingga tindakan penahanan harus diperketat untuk mengekang penyebaran. Terkait lonjakan kasus COVID-19 bulan lalu, pemerintah Thailand telah memperingatkan bahwa kasus harian bisa mencapai 30.000. Dengan skenario terburuk, itu pemerintah meminta orang-orang untuk mengikuti aturan pembatasan, sementara pembatasan tersebut telah memukul kegiatan ekonomi. Kementerian Keuangan pada hari Kamis memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi 2021 menjadi 1,3% dari 2,3% yang terlihat sebelumnya. Darurat kesehatan COVID-19 di Thailand pun telah memicu reaksi terhadap Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Pengunjuk rasa turun ke jalan dalam beberapa minggu terakhir untuk menyerukan pengunduran dirinya. Untuk program vaksinasinya, Thailand memulai vaksinasi massal pada bulan Juni dan bertujuan untuk menginokulasi 50 juta orang pada akhir tahun. Namun sejauh ini hanya 5,8% dari lebih dari 66 juta penduduknya yang divaksinasi lengkap, sementara sekitar 21% telah menerima setidaknya 1 dosis. Indonesia negara dengan penambahan kematian tertinggi di dunia. Ketika negara tetangganya menghadapi lonjakan kasus harian COVID-19, Indonesia sendiri menjadi negara dengan penambahan kematian tertinggi di dunia. Kasus virus corona di Indonesia tercatat juga mengalami peningkatan, baik dari jumlah kasus, sembuh maupun yang meninggal dunia. Hingga Selasa 3 Agustus 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat, kasus positif COVID-19 bertambah sebanyak 33.900, sehingga jumlahnya saat ini menjadi 3.496.700 orang. Sedangkan untuk kasus sembuh, pemerintah Indonesia melaporkan adanya penambahan sebanyak 31.324 orang. Penambahan itu sekaligus menjadikan total pasien yang telah sembuh menjadi 2.873.669 orang. Sementara pasien yang meninggal dunia karena infeksi COVID-19 bertambah sebanyak 1.598 orang, sehingga totalnya kini menjadi 98.889 orang. Tambahan 1.598 tersebut membuat Indonesia menjadi negara dengan angka penambahan kematian harian tertinggi di dunia di bawah Brasil dengan 1.238 kematian.